Kak Febri. Shalom. Semuanya buka kamera kalau nggak sibuk. Oke. Siap, Kak. Siap. Oke. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 13. Kak Ferdi, buka kamera Kak Ferdi. Yeremia 29 ayat 13. Saya bacakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Oke, tema hari ini saya ambil. Kemarin kan temanya tentang, kemarin kita mempelajari tentang tema tentang Tuhan. Kita pelajari tema tentang identitas. Sekarang tema malam ini saya ambil introspeksi diri. Amin. Kenapa tema hari ini introspeksi diri? Karena kita percaya kalau kita mengintrospeksi diri kita, kita menjadikan berkat. Amin. Tema hari ini saya ambil introspeksi diri dalam panggilan Tuhan. Kenapa tema hari introspeksi diri? Kita sebagai anak-anak muda harus introspeksi diri. Amin. Kenapa pelayanan kita bisa gagal? Kenapa pelayanan kita nggak jadi berkat? Kenapa pelayanan kita bisa jadi batu sandungan? Karena kita harus belajar bahwa malam ini kita belajar introspeksi diri dalam panggilan itu sangat penting. Artinya introspeksi diri dalam pelayanan itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mengintrospeksi diri kita, bahwa kita tahu bahwa kekurangan kita. Amin. Tetapi seringkali ketika kita gagal, kita nggak introspeksi diri. Kenapa? Karena kita masih mengeraskan hati kita. Amin. Kenapa tema introspeksi diri dalam panggilan? Karena kita belajar melayani Tuhan adalah dengan segenap hati. Bukan karena paksaan. Tetapi kalau melayani Tuhan karena paksaan, hidup kita bukan menjadi berkat. Tetapi hidup kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Amin. Makanya tema hari ini saya ambil introspeksi diri dalam panggilan Tuhan. Kenapa? Yeremia menjelaskan bahwa ketika kita mengintrospeksi dalam panggilan melayani Tuhan, hidup kita akan tahu bahwa kita melayani itu bukan karena kita hebat. Oh, saya sudah pelayanan, saya sudah di mimbar, saya sudah di ibadah online pembicara, saya di pimpin pujian, saya sudah gini, saya sudah gini. Tidak. Tetapi introspeksi panggilan dalam pelayanan Tuhan itu sangat penting. Kenapa? Ketika kita introspeksi dalam panggilan dalam melayani Tuhan, kita tahu bahwa kekurangan kita. Amin. Karena pelayanan yang sejati mengikuti segenap hati, mengikuti sebuah panggilan. Amin. Makanya tema hari ini introspeksi diri dalam panggilan. Kenapa? Karena kita belajar bahwa sebagai anak-anak muda kita harus banyak belajar. Amin. Ketika kita ditegur sama pemimpin kita siap Pak, siap Bu. Amin. Karena gini, karena ketika kita mengintrospeksi diri, kita ditegur, kita mengintrospeksi diri bahwa kita belum sempurna. Amin. Tetapi orang yang udah sempurna, tetapi orang yang sombong, orang yang mengeras hati, tidak belajar dari introspeksi diri. Amin. Oh, saya sudah hebat. Oh, saya sudah pimpin pujian di mimbar. Oh, saya sudah pembicara. Oh, saya sudah pendeta. Oh, saya sudah gini. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Amin. Ketika kita percaya malam ini introspeksi di dalam panggilan, ketika kita mengintrospeksi diri bahwa diri kita tidak sempurna tanpa Tuhan. Amin. Makanya pelayanan itu bukan karena paksaan, tetapi karena segenap hati kita melayani. Contoh di ibadah online. Malam ini Kak Ian gak bisa. Kenapa? Karena ada ibadah. Jadi saya menggantikannya. Amin. Jadi gini, ketika kita ditegur seorang pemimpin, seorang pembina, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, kita bilang, ya Tuhan, terima kasih. Amin. Firman itu menegur kita semua. Bukan kita mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati, hidupnya tidak ada perubahan. Tetapi orang yang belajar rendah hati, hidupnya akan dipakai Tuhan. Amin. Seringkali kita lupa bahwa kita, oh saya sudah hebat,
Saya sudah di mimbar, Pak. Saya sudah di mimbar, Bos. Ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Amin. Artinya kita sadar bahwa kita harus menjadi seorang pelayan Tuhan, bahwa kita sebagai hamba Tuhan. Amin. Pelayanan itu bukan bicara tentang pembicara semuanya. Pelayanan itu dari hal sederhana. Amin. Bukan gini ya, hidup kita itu ada pelayanan. Ketika kita mengintrospeksi diri pelayanan kita di dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan, itulah kita harus jadi berkat untuk orang lain, jadi berkat untuk keluarga kita, jadi berkat untuk tetangga kita. Amin. Ibarat ini pelayanan udah, saya sudah menyembah, oh Tuhan Yesus terima kasih, sikarabo. Tidak. Kalau tidak segenap hati pelayanannya, Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan tidak akan memberkati kita. Tetapi kalau pelayanan kita dengan segenap hati, memuji, menyembah, merasakan hadirat Tuhan, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita gagal dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengintrospeksi diri bahwa panggilan kita ada sebuah pelayanan. Amin. Mulai malam ini kita sadar bahwa introspeksi panggilan dalam panggilan Tuhan itu sangat penting. Kita harus belajar namanya rendah hati. Amin. Di sini menjelaskan, apabila kamu menemukan aku, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Bukan Tuhan mencari kita, tetapi kita mencari Tuhan. Amin. Sering banding kebalik, Tuhan mencari kita. Itu Tuhan segala raja, Bos. Oke. Jadi kita harus mencari Tuhan, mencari wajahnya. Amin. Kalau kita mengintrospeksi diri bahwa diri kita tidak sempurna, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Sering kali kita, saya udah hebat. Iya, saya udah hebat. Tidak ada yang hebat selain Tuhan kita. Amin. Mengapa orang percaya harus introspeksi? Mengapa orang percaya harus introspeksi dalam panggilan Tuhan? Mengapa? Yang pertama, agar panggilan kita kepada Tuhan, agar kita memiliki panggilan. Amin. Agar panggilan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati. Kita dipanggil dari hati kita. Amin. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan dari hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap apapun, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita menyadari bahwa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, kita harus sadar mengapa kita sering jauh dari Tuhan, bahwa kita masih memiliki dosa. Makanya kita harus sadar, kalau kita introspeksi diri, kita datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang ketiga, karena introspeksi diri menunjukkan kesungguhan dan mencari Tuhan. Karena kita introspeksi diri, kita kesungguhan mencari wajah Tuhan. Amin. Loh bang, gimana cara mencari Tuhan? Gampang. Beribadah, mendengarkan firman, berdoa, masuk kamar, duduk diam. Amin. Nah, bagaimana caranya kita mengintrospeksi diri dalam panggilan Tuhan? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus pelajari, yaitu datang kepada Tuhan dengan kejujuran hati. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran hati, hidup kita dipakai Tuhan. Amin. Kenapa kita sering gagal? Karena kita tidak mengintrospeksi diri. Amin. Selama 1 tahun ini, selama 1 bulan ini, apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Amin. Itu yang pertama. Datang kepada Tuhan dengan kejujuran hati. Ketika kita jujur kepada Tuhan, datang dengan rendah hati, mengintrospeksi diri bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Hidup kita dipakai Tuhan. Amin. Yang kedua, bertobat, minta hati yang baru. Kita harus bertobat, minta hati yang baru kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus bertobat? Kita perlu namanya hati yang baru. Makanya ada lagu mengatakan, dan diperbarui dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang ketiga, cari Tuhan dengan waktu yang khusus dan fokus. Cari waktunya. Contoh, jam doa kita kepada Tuhan. Kita harus cari Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Amin. Dan khusus. Amin. Yang terakhir, apa dampaknya ketika kita introspeksi diri dalam panggilan Tuhan? Apa dampaknya? Yang pertama, kita menemukan Tuhan secara pribadi.
ketika kita menemukan Tuhan secara pribadi, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita mengintervensi diri bahwa kita perlu Tuhan, kita harus benar-benar bahwa Tuhan, harus kita menemukan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana kita menemukannya? Amin. Bagaimana cara menemukan panggilan kita? Amin. Yang kedua, apa dampaknya ketika introspeksi dalam panggilan Tuhan? Yang kedua, terjadilah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Kita terjadi hubungan pemulihan dengan Tuhan, dengan sesama kita. Amin. Yang ketiga, ketika kita sudah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan dan sama kita, yang ketiga, kita menjadi peka terhadap kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita harus peka terhadap kehendak Tuhan. Amin. Seringkali kita tidak peka, sering kita gagal. Kenapa? Kita tidak introspeksi diri dalam panggilan Tuhan. Amin. Poin yang terakhir, yaitu hati yang dibaharui. Hati yang dibaharui. Ketika kita sudah peka, kita sudah introspeksi diri, Tuhan, ini aku, panggillah aku, utuslah aku. Amin. Makanya intinya, kalau kita mau merenungkan firman malam ini, introspeksi diri dalam panggilan Tuhan. Berilah kita haus dan lapar akan Tuhan. Berilah kita untuk dibimbing, untuk dibina. Amin. Ketika kita ada salah, kita datang dalam hadirat Tuhan. Ketika kita benar-benar membutuhkan Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8. Amin. Itu saja. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan Kak Perdi. Kak Per.